Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferry Sandria, NIM 2210201015 dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah Etika Profesi Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan dosen mata kuliah Dr. Iza Ansori ST.MT. Pertama, jelaskan bagaimana prinsip ergonomi dapat diterapkan dalam desain tempat kerja untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pekerja. Ergonomi memainkan peran vital dalam memastikan keselamatan dan kesehatan kerja K3 efektif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ergonomi, organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, produktif, dan aman bagi karyawan. Contoh penerapan, pencahayaan di tempat kerja harus cukup terang dan tidak menyilaukan. Posisikan peralatan yang sering digunakan di tempat yang mudah dijangkau. Meja kerja harus memiliki ketinggian yang sesuai dengan posisi duduk. Kedua, sebutkan dan jelaskan beberapa contoh kasus di mana ergonomi yang buruk dapat menyebabkan cedera atau masalah kesehatan pada pekerja. Kebisingan yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi, meningkatkan stres, dan berdampak buruk pada kesehatan karyawan. Pencahayaan yang buruk dapat menyebabkan kelelahan mata yang sakit kepala. Meja dan kursi kerja yang kurang ergonomis mengakibatkan sakit pinggang. Soal nomor 3, jelaskan apa itu antropometri dan bagaimana cara kerjanya. Antropometri adalah ilmu yang mempelajari dimensi dan karakteristik fisik manusia, termasuk ukuran, bentuk, kekuatan, dan kemampuan gerak tubuh. Cara kerjanya dengan mengumpulkan data ukuran tubuh manusia yang digunakan sebagai acuan dalam perancangan produk, lingkungan kerja, dan aktivitas lain yang melibatkan interaksi manusia. Soal 4, berikan contoh aplikasi antropometri dalam berbagai bidang seperti di tempat kerja. Antropometri digunakan untuk merancang fasilitas kesehatan yang ergonomis, seperti tempat tidur rumah sakit, kursi roda, meja periksa yang disesuaikan dengan ukuran pasien. Antropometri berperan penting dalam merancang alat kerja dan lingkungan kerja yang sesuai dengan ukuran tubuh pengguna, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi. Data antropometri digunakan untuk merancang stasiun kerja, seperti ketinggian meja, jarak jangkauan, dan ruang kaki yang sesuai dengan tubuh pekerja. Soal kelima, apa saja kelebihan kekurangan penggunaan antropometri? Pertama, kelebihan meningkatkan kesehatan dan keselamatan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kepuasan pengguna, meningkatkan kualitas hidup. Untuk kekurangannya, biaya pengukuran yang tinggi, kurangnya standarisasi pengukuran, keterbatasan akses terhadap data, kurangnya kesadaran dan pemahaman. Soal keenam, jelaskan apa itu AMDAL dan saja tujuannya. Analisa dampak lingkungan, AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diberlakukan bagi proses pengambilan keputusan. Tujuan AMDAL yaitu terpeliharanya fungsi LH sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan, membantu menanggulangi dan mengurangi dampak negatif, serta mengembangkan dampak positif, menyelesaikan sengketa LH atau pencemaran atau kerusakan LH, sumber data dan informasi bagi pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, aspirasi dan kepentingan para pihak tentang kondisi LH yang dikehendaki, diperolehnya pilihan teknologi selaras lingkungan. Soal 7, sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan dalam penyusunan AMDAL. Pertama, penapisan atau screening. Kedua, pelingkupan, scoping. Ketiga, studi pustaka serta pengumpulan informasi dan data sekunder. Keempat, penyusunan draft. Kelima, presentasi draft di depan Komisi AMDAL. Dan keenam, pengesahan KA oleh instansi bidang LH. Soal 8, apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan AMDAL?
Penyusunan AMDAL meliputi aspek fisik kimia, ekologi, sosial ekonomi, kesehatan masyarakat, tata ruang, budaya, dan kesenian kelembagaan, dan alternatif lainnya, sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memaksimalkan manfaat. Soal 9. Sebutkan dan jelaskan beberapa jenis APD yang umum digunakan di berbagai industri. Pertama, helm pengaman. Melindungi kepala dari benturan, benda jatuh, dan bahaya lainnya. Digunakan di berbagai industri seperti konstruksi, manufaktur, dan pertambangan. Kedua, sepatu atau disebut dengan sepatu safety melindungi kaki dari benda tajam, bahan kimia, dan bahan bahaya lainnya. Ketiga, kacamata pelindung melindungi mata dari debu, partikel percikan bahan ketika kita bekerja seperti mengerenda, mengebor, dan lain-lain. APD keempat, masker pernapasan. Wajib untuk melindungi pernapasan kita untuk menghindari dari debu kotor, asap kotor, gas beracun, dan lain-lainnya. APD keenam yaitu sarung tangan pelindung untuk melindungi tangan dari berbagai bahan kimia, suhu ekstrim, dan benda-benda tajam di sekitar kita ketika bekerja. APD keenam, pelindung telinga, melindungi pendengaran dari kebisingan yang berlebihan, seperti ketika kita menyalakan genset dan mesin-mesin yang bersuara kasar. Soal ke-10. Bagaimana cara mengukur kualitas standar APD? Pertama, APD memenuhi standar dan bersertifikat lolos uji. Bahan dan konstruksi berkualitas dan lengkap. Mudah digunakan, nyaman, dan sesuai ukuran. Efektivitas perlindungan terjamin. Pemeliharaan dan perawatan terjaga. Dokumentasi kelengkapan APD. Lakukan evaluasi berkala. Sekian presentasi untuk UAS kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Ferry Sandria. Hindari menunda-nunda. Lakukanlah sekarang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.